A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumi bid darini amin. An-nuzulu bi Kubain. Permulaan itu singgah di Kuba. An-nuzulu itu singgah bi Kubain di Kuba. Para sahabat sekalian, kita masih membahas tentang perjalanan hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau dalam Nurul Yakin judulnya Hijratul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah sudah tiba di wilayah Madinah, pada bagian sebelumnya kita telah mendapatkan bahwa beliau itu muncul di Harrah, suatu daerah yang disebut dengan Harrah. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Fa'adala, lalu membelok atau menyimpang ya Rasul biha di Madinah, ya datal yamini, akan yang memiliki arah kanan. Hatta nazala, singgah ya Rasul bihim dengan sahabat fi Bani Amr bin Auf, di dalam Bani Amr bin Auf di Kuba, di Kuba. Baladi haqqaqa, dan baladi dan bermula sesuatu haqqaqa yang telah meneliti atau yang telah menyatakan huwa kan alladhi almarhumu Mahmudun Basa al-Falaki, yaitu apa? Alladhi yaqaqu al-waladi, dan berwal perkara kokoh yang meneliti atau menyatakan bahkan alladhi almarhumu, oleh hamba Allah yang dirahmati, yang dirahmati Allah, disayang Allah, Mahmudun Basa al-Falaki, yaitu Mahmud Basa al-Falaki, Mahmud Basa yang ahli falak. Anadilika, itu sesungguhnya itu hijrahnya Rasul, karena ada ya dalik itu beliau misani, di dalam hari yang kedua, min Rabiul Awali, dari bulan Rabiul Awal, alladhi wafiku, yang mencocoki alladhi istrina Septembaru, sanatan yuwafiku istrina Septembaru sanata sitin wa sani wa isrina. Yuwabiku, yang mencocoki tahun, mencocoki tanggal 20 September tahun 666. Bahada, dan bermula ini itu awal tarihin, awalnya tarikh sejarah jadidin, yang baru, lidhurin Islam, untuk tampaknya Islam ba'daan madha, setelah bawa lewat, alaihi, atas Islam, salasa asrata sanatan, oleh 13 tahun, bahwa halnya bermula Islam itu mudayyikun alaihi, ya, Ubayyikun, menyempitkan alaihi, atas Islam, musyrik yang Quraisyin, oleh orang-orang musyrik Quraisy. Wa Rasulullah, dan bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mamnu'un, dicegah, minal jahri, dari menampakkan, bi ibadati Rabbi, dan ibadah kepada Tuhannya Rasulullah. Amal anada pun sekarang, fakat awam, maka sungguh telah melindungi akan Rasulullah oleh Allah, wa ya Rasulullah sahibatu, dan sahabat-sahabat Rasul, ridwanullahi, bermula ridhonya Allah itu alim tetap atas sahabat Rasulillah, ba'daan kanu, setelah bahwa ada ya sahabatu itu qalilan, sedikit, ya tahafatu, yang menyambar humakan mereka sahabatu annas, oleh manusia. Pada saat perjalanan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di wilayah Kuba, ya, tepatnya di Bani Amr bin Auf, ya, Rasulullah
membelokkan arah perjalanan beliau, ya, unta kuswa beliau itu dibelokkan ke arah kanan sampai beliau kemudian singgah bersama para sahabat di Bani Amr bin Auf di Kuba. Menurut penelitian yang ditetapkan oleh almarhum Mahmud Basha Al-Falaki, peristiwa ya singgahnya Rasul di Kuba yang kemudian dalam riwayat lain beliau membangun masjid Kuba, ya, masjid yang kalau kita sholat dalamnya mendapatkan pahala ibadah umroh. Peristiwa turunnya Nabi di Kuba itu, singgah Nabi di Kuba itu pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, atau bertepatan yang berdekatan dengan tanggal 20 September tahun 622. Gampang tinggal menurut tahqiqnya dari almarhum Mahmud Basha Al-Falaki, Rasul hijrah sampai di Madinah, tepatnya di Kuba, di wilayah Bani Amr bin Auf. Beliau membangun masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Kuba. Tanggal datangnya beliau itu, singgahnya beliau itu adalah pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bertepatan 20 September tahun 622. Ini adalah awal daripada sejarah yang baru untuk tampaknya Islam setelah bahwa lewat atas beliau atas Islam itu 13 tahun dalam kondisi disempitkan oleh orang-orang kaum musyrik Quraisy. Sedangkan Rasulullah SAW dilarang menampakkan ibadah beliau kepada Tuhan yang berapa Subhanahu wa Ta'ala. Adapun saat ini Allah sungguh telah melindunginya, ya, beliau dan juga para sahabatnya ridwanu alaihim, setelah bahwa keberadaan beliau itu, keberadaan para sahabat sedikit yang disambar oleh manusia. Namun setelah hijrah keadaannya berubah, dan pada waktunya nanti justru orang-orang kafir Quraisy akan ditaklukkan. Karena waktu sudah terbatas, kita ya sampai di sini. So kita lanjut pada bagian hijratul anbiya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'allahu bihi fid dharain. Hijratul anbiya'i ini itu adalah hijrahnya para nabi. Ibarat sekalian, kita masih melanjutkan kajian kitab Nurul Yakin sampai pada pembahasan tentang hijrahnya para nabi. Bihadihil hijrati tamat li Rasulina sallallahu alaihi wasallam sunnati ikhwanihi minal anbiya'i min qablihi
Babi hadil hijrah, dan dengan hijrah ini, ya, hijrahnya Nabi kita Muhammad, tamat sempurna li rasulina untuk rasul kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, sunnati ikhwani, oleh sunnahnya saudara-saudaranya Rasul, minal anbiya'i, dari para nabi, min qabli, dari sebelumnya Nabi kita Muhammad. Fama min nabiyyin minhum illa nabat bihi biladun nasa'at hajar anha min Ibrahim abil anbiya'i wa khalilillahi ila Isa kalimatillahi wa ruhihi kulluhum ala azimi derajatihim wa rifati maqamihim uhinu min asyairihim qasawaru yaqul mithalan lima ya'ti ba'dahu min mutabi'ihim ittabati wa sabri ala makarihi madama dhalika fi ta'atillahi. Fama min nabiyyin, tidak ada dari seorang nabi, minhum, dari mereka anbiya, illa nabat, kecuali tidak menerima, bi, dengan nabi, biladun, oleh negeri-negeri saat yang tumbuh, nasat yang menumbuhkan, ya, nasat yang menumbuhkan, ya, biladu akan nabi. Bacara lalu hijrah ya Nabi anha dari bilad min Ibrahim, dari Nabi Ibrahim, abil anbiya'i, yaitu bapaknya para nabi, wa khalilillahi, dan kekasih Allah, ila Isa, sampai kepada Nabi Isa, kalimatillahi, yaitu kalimat Allah, wa ruhi, dan ruhnya Allah. Kulluhum, bermula semuanya anbiya, ala adimi derajatim, atas agungnya derajat-derajatnya anbiya, warifati maqamim, dan tingginya makamnya anbiya, itu dihinakan, ya, kulluhum, atau anbiya min asyairihim, dari keluarganya anbiya, wasabaru, lalu sabar ya anbiya, liyakunu, supaya jadi anbiya itu misalan, contoh, lima, untuk segala sesuatu yakti yang datang, yang mabadahum, sudah anbiya, bin mutabi'im, dari pengikutnya anbiya, fi sabati, dalam keteguhan, wasabri, dan ketabahan, alal maqalitas, perkara-perkara tidak disukai, wa amadama dzalika, selagi terus menerus itu bita'atin, dalam ketaatan. Para saudara sekalian, perlu dipahami baik-baik mengapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi kita Muhammad, Nabi kita Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu untuk apa? Ini adalah sunnatullah. Dengan hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, sempurnalah bagi Rasul kita ini sunnahnya saudara-saudaranya beliau dari kalangan para nabi yang sebelumnya. Tidak ada seorang nabi dari para nabi, tidak ada seorang rasul dari para rasul, kecuali negeri-negeri tempat. Jadi tidak ada diri seorang nabi dari para nabi, tidak ada seorang rasul dari para rasul, kecuali tidak menerima kepada nabi tersebut atau tersebut negeri-negeri yang menumbuhkan nabi atau para rasul. Lalu nabi itu hijrah dari negeri tersebut. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu disebut Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim, beliau adalah Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah.
sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa kalimatullah wa ruhullah. Nabi Isa disebut sebagai kalimatullah dan ruhullah. Kulluhum ala azimi derajatihim paripati maqami muhinu. Beliau-beliau semuanya ya beserta atau dalam keadaan begitu agungnya derajat beliau, tingginya maqam beliau, dihina dari kalangan keluarga mereka, keluarganya beliau itu, lalu beliau semuanya bersabar. Untuk apa? Untuk kemudian menjadi contoh teladan bagi siapapun yang datang sesudah beliau semuanya dari kalangan para pengikutnya. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam as-sabat was-sabr. Teladan dalam ketetapan dan ketabahan menghadapi hal-hal yang tidak disukai, selagi itu di dalam ketaatan kepada Allah. Para nabi, para rasul itu orang paling agung, derajatnya paling mulia, ya. Kedudukan di sisi Allah, sisi nafsa dari nasabnya nasab mulia, dari amal mulia, tapi semua menghadapi dihinakan, ya, disingkirkan, bahkan kemudian tidak dilenyapkan dari kehidupan. Nah, kalau kita ini orang biasa, tidak punya nasab istimewa, segalanya ya normal saja, bahkan penuh kekurangan, kok dihina orang, ya, diremehkan orang, maka katakan biasa gitu. Gak usah kaget, gak usah sakit hati. Nih kalau kita misalnya nih, belum punya apa-apa, belum jadi siapa-siapa, terus kumpul orang kok tidak dianggap biasa gitu, katakan tidak dianggap kurang jelas. Kalau tidak dianggap biasa, diremehkan biasa, tidak disapa biasa, ya tidak di apa lagi ya, tidak dipandang biasa, tidak kebagian berkat ya tidak apa-apa. Nanti kalau udah kelihatan, udah jadi orang yang dipandang, wah lain cerita. Peringatan Maulid Nabi biar datang terlambat, di mana duduknya? Di mana? Gimana nih, ngantuk nih. Kalau udah jadi orang, udah jadi tokoh, ya. Peringatan Nabi, undangan jam 8:30, datangnya jam 10. Ada ya kayak gitu? Di mana duduknya? Duduk depan, Bapak udah dipandang. Kalau kita belum siapa-siapa, datang paling dulu, suruh di belakang. Katakan apa? Biasa, tidak usah hati, bangun kehidupan itu aja. Nah ini penting ya, belum lanjut nih. Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Ini sabda Rasul ini kunci kehidupan ini. Kita ini jadi orang, kalau pingin dianggap, harus membangun kemampuan, membangun apa? Membangun keistimewaan. Sebab semakin banyak kita bisa memberi manfaat, ya berarti kita makin dianggap. Tapi kalau kita ini belum bisa memberi manfaat apa-apa, ya harus sabar kalau kita tidak dipandang. Gitu. Kalau misalnya kalau kita suatu jadi orang kaya raya, aminnya tidak percaya diri, amin aja tidak percaya diri, gimana ini? Baik suatu ketika jadi orang kaya, ada masjid dibangun dan tidak jadi, langsung kita datangi panitianya, mana ini? Kok lama banget belum jadi pembangunannya? Oh apa nih, dananya sulit, kurang berapa? Ya sebetulnya tidak banyak, cuma kurang 2 miliar. Oh gitu, mana rekeningnya? Langsung ditransfer. Insya Allah kita dihormati kalau begitu, benar kira-kira? Nah, iya. Tapi kalau kita tidak ngasih solusi, tidak nanya-nanya, ini tidak curi-curi bangunannya, bertanya mau nyumbang berapa, nah, kabur, kita tidak punya duit.
Jadi begitulah kehidupan. Ya, kalau kita dihina ya udah sabar aja. Kenapa? Rasulullah itu dan para nabi, para rasul yang lain dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, orang-orang mulia, orang-orang agung dihina. Maka teladan bagi kita, teladan tisabati wasabri, dalam ketetapan dan kesabaran alal makarih, atas sesuatu yang tidak disukai, madama dzalika bi taatillah, selagi itu dalam taat kepada Allah. Jangan ngimpi belum jadi siapa-siapa, belum punya apa-apa, pengen dihormati, itu hanya ngimpi di siang bolong. Stres nanti. Pasal tanpa tanyalah oleh Misra akan Mesir, wa tarihohu, dan sejarah Mesir. Tunabbi'a, maka akan memberitakan yang Mesir akan kau an Israila, tentang Israel, Yakub, maksudnya tentang Nabi Yakub, wa banihi, dan anak-anaknya Nabi Yakub, anahum, sungguhnya Nabi Yakub wa banihi itu hajiru hijrah, ya Nabi Yakub wa banihi ilaiha Mesir, hina mara'au, pada waktu melihat ya Yakub wa banihi tarhiban, akan sambutan bihim dengan Yakub babani bataraku watarkaun, dan meninggalkannya, watarkaun, dan meninggalkannya Mesir maksudnya, wama, dan segala sesuatu ya'buduna, yang beribadah ya Yakub babani ikraman, karena memuliakan Yusuf terhadap Nabi Yusuf, hikmah dan hikmahnya Nabi Yusuf. Walamma madad, dan tatkala lewat sinuna oleh beberapa tahun, nasya, maka lupa biha, di dalam sinun, al-misriyuna, oleh orang-orang Mesir, tadbira Yusuf, akan pengaturannya Nabi Yusuf, wa fadlahu, dan utamanya Nabi Yusuf, alim, atas mereka ahli Misra. Fat tohadu, lalu menindas yang mereka ahli Misriyun, Bani Israel, akan Bani Israel, wa adu, dan menyakiti yang Misriyun akan Bani Israel, kharaja bihim Musa. Kemudian walamma madad, dan tatkala telah lewat sinunan oleh beberapa tahun, nasya, maka lupa biha, di dalam sinun, al-misrin, oleh orang-orang Mesir, tadbiro Yusuf, akan pengaturannya Nabi Yusuf, wabat lahu, dan utam Yusuf paling mengenai kelumis atas Misriyin, ya. Fatadu, lalu menindas yang Misrin Bani Israel akan Israel, wa adu, dan menyakiti yang Misrin hum akan Bani Israel, kharaja, maka keluar bihim, dengan Bani Israel, Musa, dan Musa, wa Harun, dan Nabi Harun, liyatamakan, supaya memungkinkan ya mereka Bani Israel min itta'illahi, dari memberikan kepada Allah hak, akan haknya Allah, bi ibadah, dalam ibadah kepada Allah. Jadi mari kita ambil pelajaran, tanyalah kepada Mesir. Ini gaya bahasa ya, tanyalah kepada Mesir, maksudnya tanya kepada penduduk Mesir dan sejarah Mesir, maka ia akan memberikan berita kepada tentang Israel, tentang Nabi Yakub dan anak-anaknya. Sesungguhnya Nabi Yakub dan putra-putranya hijrah ke Mesir pada waktu beliau melihat dari anak-anaknya doa-doa min baniha tarhiban bihim. Maksudnya beliau melihat daripada anak-anak negeri Mesir itu menyambut kepada Nabi Yakub dan putra-putranya. Kenapa demikian? Ya, karena orang-orang Mesir itu kala itu menyambut Nabi Yakub dan putra-putranya setelah meninggalkan mereka semuanya dan apa yang mereka sembah, karena menghormati Nabi Yusuf dan hikmahnya Nabi Yusuf. Tatkala telah lewat beberapa tahun, lupalah para penduduk Mesir itu di dalam hal tersebut.
di dalam masalah hikmahnya Nabi Yusuf itu, walam mamadat sinuna nasyabia al-musyrina, maka telah lewat beberapa tahun, lupalah dalam tahun tersebut orang-orang Mesir akan tadbirnya Nabi Yusuf dan keutamaan Yusuf atas mereka. Lalu mereka menindas Bani Israel, menyakiti mereka. Maka pada waktu itulah Nabi Musa dan Nabi Harun keluar bersama dengan Bani Israel, keluar dari Mesir untuk apa? Untuk supaya mereka bisa memungkinkan eksis, ya, memberikan Allah haknya Allah dalam ibadah. Yang dituju kala itu adalah di negeri ini, di negeri Sam, mobil khususnya masih di Baitul Maqdis di Palestina. Baroba dan lari Al-Masih oleh Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih alaihissalam minal Yahudi dari Yahudi, ina fakatahu, pada waktu mendustakan Yahudi akan Al-Masih. Paradu, lalu menghendaki Yahudi al-Fatah akan membunuh dengan Nabi Isa, hatta kana, sehingga ada min dhamani ta'limi, termasuk dari kandungan pelajaran-pelajarannya Nabi Isa li talamidi, terhadap murid-murid Nabi Isa, tuba lil makrudina min ajli birri, tuba, ya, beruntung besar, keuntungan besar lil matrudina, bagi orang-orang yang diusir min adil biri, karena arahnya kebaikan. Li'ana lahum, kana sungguh tetap bagi mereka al matrudin min adil bir malakutas samawati, oleh kerajaan-kerajaan langit. Tsumma qala, kemudian berkata ya Nabi Isa ba'du, sesudahnya, ifrahu, bergembira sekalian, wa tahallalu, dan bertahlil, maksudnya beribadah sekalian, li'ana ajrakum, karena sungguhnya pahala kamu sekalian itu azimun, besar, bis samawati, di dalam langit-langit. Innahum, karena sesungguhnya mereka maksudnya mereka itu adalah talamiduhu, itu maksudnya bainam, bukan mereka maksudnya kaumnya, kaum kafirin itu torodu, mengusir yang mereka kaum, maksudnya Yahudi, al-anbiya, akan para nabi, alladzina qablakum, yang seperti orang-orang yang sebelum kamu sekalian. Berikutnya kita diajak merenung. Perhatikan dulu Nabi Isa Al-Masih, lari beliau dari Yahudi pada waktu orang-orang Yahudi itu mendustakan beliau dan hendak membunuh beliau, sehingga ada di dalam kandungan taklimnya atau pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada para muridnya. Beliau mengatakan tuba lil matrudina minatil birri, untung besar orang-orang yang diusir karena arahnya kebaikan. Kalau mencermati cerita-cerita orang berjuang di Allah itu hampir mirip. Biasanya ustadz atau kiai yang bangun pesantren atau membangun lembaga pendidikan itu rata-rata pernah mengalami ditentang, bahkan diusir oleh masyarakat. Kalau dulu diusir orang kafir maklum, tapi zaman sekarang kadang diusir orang Islam sendiri, gitu. Dan itu hampir semua mengalami. Walaupun juga pada akhirnya ya bisa diatasi. Karena yang mengusir itu hanyalah orang-orang yang diambil kendali hidupnya oleh setan. Segelintir orang, ya, tapi kadang mempengaruhi orang lain. Maka di dalam kandungan pelajaran yang diberikan oleh Nabi Isa kepada para muridnya, tubalil matrudina min ajil birri, beruntung besar bagi orang-orang yang diusir karena arahnya kebaikan. Yana lahum malakutas samawati, karena sunyi bagi mereka kerajaan-kerajaan langit. Huma qala badum, dan beliau juga mengatakan sesudahnya, ifrahu wa tahallalu,
Gembiralah kamu sekalian dan beribadahlah kamu sekalian di anna ajrakum azimun bisamawati, karena sungguhnya pahala kamu sekalian itu besar di langit-langit yang 7 tingkat. Kenapa? Fainahum taradul anbiya alladzina qablakum, karena sungguhnya mereka orang-orang kafir itu telah mengusir para nabi yang sebelum kamu sekalian. Bukan perkara baru, dari dulu udah begitu. Wasal dan tanyalah oleh Al-Qura kan negeri-negeri halak yang menempat biha dengan kuro nikmatullah, oleh siksaan Allah ataupun balasan Allah, hukuman Allah li kufri aliyah, karena kekafiran penduduknya kuro. Kadiyari Lutin, seperti rumah-rumahnya kaum Lut, wa Adi dan Ad, wa Thamud dan Thamud. Nabi maka akan memberitakan ya kuro akan kau anmuha jaratil anbiya'i, tentang hijrahnya para nabi minha, dari diyar atau dari kuro, qabla hulul nikmati, sebelum menempatnya hukuman atau siksaan. Walau gharabata, maka tidak ada keheranan atau keasingan itu mewujud, an hajar, bahwa berhijrah ya Rasul alaihi salatu wassalamu min biladin, dari negeri-negeri mana yang mencegah akan Nabi, ahluha, oleh penduduknya bilad, min tatmimima, dari penyempurnaan segala sesuatu arada yang menghendaki akan oleh Allah, sunnatullahi fil ladina khala min qablu wa lam tajid sunnatillahi tabdila. Sunnatullahi bermula sunnah Allah fil ladina fi sunnatullahi fil ladina khala min qablu. Sunnatullahi bermula sunnah itu billahi, tetap di dalam orang-orang khala yang telah lewat, ladina min qablu, dari sebelumnya. Wa lam tajid, dan tidak menemukan oleh mulai sunnatillahi, bagi sunnatullah tabdila, akan penggantian. Ini surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab Tani Wasitina, ya, pada ayat yang ke-62. Jadi para sahabat sekalian, kita harus menyiapkan diri, siapapun yang berjuang di jalan Allah, mengikuti amaliyah para nabi dan rasul kita Muhammad, menegakkan agama di muka bumi ini, bersiap-siap akan muncul adanya orang-orang yang mendustakan, bahkan orang-orang yang menentang, bahkan orang-orang yang memusuhi, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengalaminya, dan juga sampai harus meninggalkan kampung halaman beliau yang menempuh jarak yang cukup jauh sampai 400 km, pindah ke wilayah yang lainnya yang Allah akan takdirkan di dalamnya. Islam itu akan berkembang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan dalam hal ini adalah, pada intinya apa? Kita diperintahkan untuk bertanya. Bertanyalah kamu kepada negeri-negeri yang telah menempat dengannya atau menimpa padanya nikmatullah. Hati-hati, nikmah dengan nikmatnya. Agaknya kalau kita selamatan itu, kalau misalnya pada kalimat ilahi, jadi salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah.
wa min hammi wa min humma bi anil badri ya Allah salatullah itu ilahi salimil ummah, wahai Tuhanku selamatkanlah umat, maksudnya hadir umat ini minal afati dari berbagai macam bahaya wan nikmati, itu nikmah dan bencana atau siksa, min amin dan dikusun min humah dan dari kebingungan ya dari Allah dengan masalah akibat dari Allah. Nah zaman dulu karena orang cuma dengar-dengar, kadang-kadang bacanya ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Gimana? Ya Allah Tuhanku selamatkanlah umat ini dari afat-afat dan dari kenikmatan. Loh kok diselamat dari kenikmatan? Ya kalau nggak ngerti repotnya. Jadi di sini tanyalah kepada negeri-negeri yang pernah menempat padanya nikmatullah, hukumannya Allah, siksanya Allah karena kekafiran penduduk negerinya. Seperti negeri seperti negeri-negeri ataupun rumah-rumahnya Lut, Ad, Thamud. Maka ia akan memberitakan kepadamu tentang hijrahnya para nabi dari negeri tersebut sebelum menempat atau datangnya bencana ataupun siksa. Maka tidak ada keraguan atau tidak ada keheranan sesungguhnya hijrahnya Rasulullah SAW dari negeri-negeri yang penduduknya itu mencegah beliau dari menyempurnakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itu adalah bagian sunnatullah sebagian di dalam surat Al-Ahzab 62. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu wa lan tajid li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah di dalam orang-orang yang telah lalu, telah lewat dari sebelumnya. Maksudnya itu adalah termasuk daripada sunnatullah di dalam orang-orang yang telah berlalu dari sebelumnya, dan kamu tidak akan menemukan pada sunnah Allah itu satu penggantian. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ya dibaca. Bismillah.